Selamat datang di video pembelajaran permodalan usaha. Dalam video kali ini kita akan membahas tuntas berbagai cara mendapatkan modal untuk memulai usaha impian Anda. Dari modal pribadi, pinjaman keluarga, bank, hingga pembiayaan modern seperti model ventura dan teknologi finansial. Semua akan kita bahas secara lengkap dan praktis. Judul kita hari ini adalah permodalan usaha untuk calon wirausaha. Panduan lengkap, sumber modal dan strategi permodalan untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil menengah di Indonesia bersama saya, Lendra Fagrorozi. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pasti terlintas di benak setiap calon pengusaha. Dari mana saya mendapatkan modal? Pertanyaan ini wajar sekali, memang sangat penting. Modal adalah salah satu fondasi utama dalam membangun bisnis. Tanpa modal yang cukup, ide bisnis sebagus apapun akan sulit untuk diwujudkan. Namun, ada kesalahan pemahaman yang sering terjadi. Banyak calon pengusaha terjebak dalam pemikiran bahwa modal hanya berarti uang tunai dalam jumlah besar. Padahal, konsep modal sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Modal bisa berupa uang, tapi juga bisa berupa tenaga, keterampilan yang kita miliki, jaringan relasi, bahkan reputasi baik yang sudah kita bangun. Pemahaman yang tepat tentang modal akan membantu kita lebih kreatif dalam mencari dan mengelola sumber daya untuk memulai usaha. Dalam video ini kita akan membahas berbagai sumber permodalan yang tersedia, lengkap dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebelum mencari modal, kita harus paham dulu apa yang termasuk kebutuhan modal usaha. Ada tiga kategori utama yang perlu kita pahami. Pertama, modal investasi. Ini adalah modal untuk membeli aset jangka panjang seperti tempat usaha, peralatan, kendaraan, atau mesin produksi. Modal jenis ini dikeluarkan di awal dan bersifat satu kali. Kedua, modal kerja. Ini modal yang kebutuhannya untuk operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, listrik, air, dan berbagai biaya rutin. Modal kerja bersifat berulang dan harus tersedia secara terus-menerus. 3. Dana cadangan. Ini adalah dana darurat untuk 3 hingga 6 bulan ke depan. Kenapa penting? Karena di awal usaha pendapatan belum stabil. Ada bulan yang ramai, ada bulan yang sepi. Dana cadangan ini menjadi penyelamat saat kondisi tidak sesuai harapan. Dalam menghitung kebutuhan modal, kita harus cermat dan realistis. Banyak calon pengusaha yang gagal di tahap awal karena tidak menghitung kebutuhan modal dengan tepat. Ada yang terlalu optimis mengalokasikan modal terlalu kecil sehingga kehabisan dana di tengah jalan. Ada juga yang terlalu pesimis mencari modal jauh lebih besar dari yang diperlukan sehingga beban cicilan menjadi berat. Sekarang kita masuk ke pembahasan sumber modal. Yang pertama dan yang paling mudah diakses adalah modal sendiri. Modal sendiri atau modal pribadi bisa berasal dari tabungan yang sudah kita kumpulkan selama bertahun-tahun, hasil penjualan aset pribadi seperti kendaraan atau perhiasan, atau uang pesangon dari pekerjaan sebelumnya. Ada beberapa keuntungan menggunakan modal pribadi. Pertama, tidak perlu membayar tidak perlu membayar bunga atau bagi hasil kepada pihak lain. Kedua, kita punya kebebasan penuh mengelola usaha tanpa tekanan dari pihak pemberi pinjaman. Ketiga, tidak ada kewajiban cicilan bulanan yang kita rasa berat. Dan yang paling penting, menggunakan modal sendiri mengajarkan kita untuk lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Namun, modal pribadi juga punya keterbatasan. Jumlah seringkali terbatas, terutama bagi yang baru lulus kuliah atau baru keluar dari pekerjaan. Ada risiko kehilangan semua tabungan jika usaha gagal. Dan yang paling penting, tidak bijaksana menggunakan 100% tabungan untuk modal usaha. Tipsnya, penting untuk harus diingat bahwa sisakan sebagian tabungan yang untuk kebutuhan hidup dan dana darurat pribadi. Jangan pertaruhkan seluruh masa depan finansial dalam satu usaha. Bijaksana dalam berinvestasi adalah kunci keberlangsungan hidup, baik untuk usaha maupun keluarga.
Kedua, modal dari keluarga dan teman. Ketika modal pribadi tidak mencukupi, banyak calon pengusaha beralih ke keluarga dan teman dekat. Ini adalah pilihan yang cukup umum, terutama di Indonesia, di mana budaya gotong royong masih kuat. Ada beberapa kelebihan meminjam dari keluarga atau teman, prosesnya jauh lebih mudah dan cepat. Tanpa formulir yang berbelit-belit, tidak perlu agunan, tidak perlu proses verifikasi yang rumit, bunga rendah, bahkan tanpa bunga sama sekali. Dan yang terpenting, motivasi mereka adalah membantu, bukan mencari keuntungan. Namun ada risiko besar yang harus diwaspadai. Hubungan personal bisa rusak jika kita gagal mengembalikan pinjaman tepat waktu. Uang dan bisnis bisa merusak persahabatan atau hubungan keluarga yang sudah terjalin bertahun-tahun. Ini adalah risiko yang tidak terlihat di awal, tetapi kita sangat bisa dapat menyakitkan. Solusinya, buatlah perjanjian tertulis yang jelas meskipun dengan keluarga sendiri. Tulislah jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan ada tidak yang bunga atau bagi hasil. Komunikasikanlah risiko itu dengan usaha yang jujur agar mereka memahami kemungkinan keterlambatan atau bahkan kegagalan. Dengan perjanjian tertulis, kita melindungi hubungan personal sekaligus memberi kejelasan bagi kedua belah pihak. Ini bukan soal tidak percaya, tetapi soal profesionalisme dan menghargai pemberian mereka. Selanjutnya adalah perbankan konvensional. Bank adalah lembaga keuangan formal yang paling banyak dikenal masyarakat sebagai sumber pinjaman modal usaha. Bank menawarkan berbagai produk kredit yang dirancang khusus untuk usaha kecil menengah. Pertama, ada kredit usaha rakyat, dirancang khusus untuk pengusaha kecil dengan prosedur sederhana dan bunga ringan. Pemerintah sering memberi subsidi bunga sehingga biaya pinjaman menjadi terjangkau. Kedua, kredit modal kerja. Ini juga kebutuhan operasional sehari-hari seperti membeli bahan baku atau memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Ketiga, kredit investasi. Ini juga fungsinya untuk membeli aset jangka panjang seperti mesin produksi, kendaraan operasional, atau bahkan tempat usaha. Keuntungan pinjaman bank cukup banyak. Prosesnya transparan dan terstruktur dengan perhitungan yang jelas. Jumlah pinjaman relatif besar, jauh lebih besar dari yang kita dapat dari keluarga atau teman. Dengan modal besar, kita bisa memulai usaha dengan skala yang lebih besar dan langsung siap bersaing. Selain itu, pinjaman bank yang dilunasi dengan baik akan membangun catatan kredit yang baik untuk masa depan. Namun ada tantangan yang harus dihadapi. Persyaratan bank cukup ketat. Mereka akan melakukan analisis kelayakan usaha yang mendalam. Kita harus menyiapkan rencana bisnis yang komprehensif dan realistis. Biasanya, diminta agunan atau jaminan berupa aset seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Bagi pemula, tantangan terbesar adalah bank sering meminta agunan atau catatan pengalaman bisnis, dan proses persetujuan bisa memakan waktu yang sangat lama, berminggu hingga berbulan-bulan. Nah, untuk catatan ini, bagi calon pengusaha muda atau pengusaha pemula, jika belum memiliki pengalaman atau aset untuk dijadikan agunan, mendapat pinjaman bank bisa menjadi sangat sulit. Dalam kondisi seperti ini, pertimbangkan untuk memulai dengan skala kecil dahulu, menggunakan modal pribadi. Setelah usaha berjalan menunjukkan hasil, baru dapat menggunakan pengajuan pinjaman bank untuk ekspansi. Satu lagi adalah pembiayaan syariah. Bagi yang menghindari sistem bunga atau riba, pembiayaan syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini. Beberapa skema pembiayaan syariah, yang pertama murabahah atau jual beli. Ini ada transaksi jual beli dengan margin keuntungan disepakati di awal. Bank membeli aset yang kita butuhkan, lalu menjualnya kepada kita dengan harga yang sudah termasuk margin. Pembayarannya bisa dicicil. Contoh begini, misalnya Anda butuh mesin dengan harga 100 juta. Bank membelinya, lalu menjual kepada Anda seharga 120 juta rupiah, dan harga ini tetap dan disepakati sehingga kita atau Anda dapat mencicil selama bertahun-tahun. Kedua, musyarakah atau kemitraan. Ini adalah kemitraan modal dengan sistem bagi hasil. Keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Yang menarik, bank ikut menanggung risiko kerugian jika usaha tidak berjalan dengan baik. Ketiga, mudharabah atau pengelolaan. Dalam skema ini, bank sebagai penyandang dana sepenuhnya, sementara kita sebagai pengelola.
Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, jika rugi bank menanggung kerugian modal, sementara kita kehilangan tenaga atau waktu. Kelebihan pembiayaan syariah adalah prinsip yang lebih adil dan transparan, tanpa biaya tersembunyi. Sistem bagi hasil memberikan fleksibilitas karena pembayaran disesuaikan dengan kondisi usaha. Jika bulan ini usaha sepi, pembayaran pun bisa disesuaikan. Namun persyaratan tetap ketat. Analisis kelayakan dilakukan dengan cermat, dan seringkali tetap meminta agunan untuk menjaga kepercayaan. Selanjutnya, dalam pembiayaan modal ini ada juga modal Ventura. Modal Ventura adalah bentuk pembiayaan yang relatif baru di Indonesia, tetapi semakin populer, terutama untuk usaha berbasis teknologi atau usaha dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Berbeda dengan pinjaman bank, modal Ventura memberikan pendanaan dalam bentuk penyertaan saham. Artinya, mereka menjadi pemilik bagian daripada usaha kita. Modal Ventura cocok untuk inovatif dengan model bisnis yang bisa dikembangkan dengan cepat dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Mereka tidak hanya memberikan uang, tapi juga bimbingan, jaringan, akses pasar yang luas. Fokus mereka adalah pada pertumbuhan cepat dengan matriks yang sangat terukur. Keuntungan modal Ventura ini cukup menarik. Kita tidak perlu mengembalikan uang jika usaha gagal. Tidak ada cicilan yang bisa memberatkan. Jumlah pendanaan bisa sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Dan yang paling berharga, kita mendapat bimbingan dari investor yang sudah berpengalaman di bidangnya. Namun ada konsekuensi yang harus kita pahami dengan baik. Investor berhak untuk ikut serta dalam menentukan langkah-langkah yang harus kita hadapi dan harus kita jalani, sehingga kebebasan membuat keputusan di kita juga akan sangat berpengaruh. Selanjutnya, ada akses dari permodalan yang lain, yaitu pinjaman daring atau fintech. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai platform pinjaman daring atau fintech. Platform ini menawarkan kemudahan akses, proses cepat, dan persyaratan lebih ringan dibanding bank tradisional. Hanya dengan aplikasi di ponsel kita dapat mengajukan pinjaman dan mendapatkan pencairan dalam waktu hitungan menit atau jam. Prosesnya sangat sederhana. Langkah pertama seperti biasa unduh aplikasi dan lain-lain, sehingga kita ikuti proses dalam pengisian administrasinya, maka dana untuk peminjaman ini dapat berjalan dan diselesaikan dengan waktu yang cepat. Namun hal yang penting harus kita perhatikan dalam fintech ini, bunganya sangat tinggi dari bank tradisional. Ini adalah trade-off daripada kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan. Pastinya platform itu juga kita harus pilih sudah terdaftar di OJK untuk menghindari oknum ilegal yang menggunakan cara penagihan tidak etis. Ada banyak kasus penagihan yang melanggar privasi dan menggunakan ancaman. Fintech bisa menjadi solusi darurat atau kebutuhan modal kecil jangka pendek, tapi untuk modal besar dan jangka panjang pertimbangkan pilihan lainnya lebih murah. Terakhir mungkin ini ada namanya crowdfunding. Crowdfunding ini adalah penggalangan dana. Cara modern yang semakin juga populer untuk mendapatkan modal. Konsepnya sederhana. Banyak orang berkontribusi dalam jumlah kecil untuk membantu mewujudkan proyek dan usaha kita. Ada 4 jenis crowdfunding. Yang pertama, crowdfunding donasi. Orang memberi uang tanpa mengharapkan imbalan finansial. Ini cocok untuk usaha sosial atau proyek yang berdampak positif bagi komunitas. Yang kedua, crowdfunding imbalan. Pemberi dana si peminjam akan mendapat produk atau jasa sebagai balas atas kontribusinya. Model ini populer untuk peluncuran produk baru atau usaha kreatif. Ketiga, crowdfunding pinjaman. Pemberi dana memberikan pinjaman uang, mendapat pengembalian bunga. Ini melibatkan banyak pemberi pinjaman masing-masing dalam jumlah yang sangat kecil. Keempat, crowdfunding saham. Pemberi dana menjadi pemilik sebagai usaha mirip dengan model Ventura, tetapi skala lebih kecil dan terbuka untuk publik. Keuntungan crowdfunding cukup menarik. Kita bisa menguji minat pasar sebelum meluncurkan produk kita, mendapat pelanggan awal sekaligus komunitas pendukung yang loyal, membangun merek, dan mendapat publisitas gratis. Kampanye yang menarik bahkan bisa menjadi viral di media sosial, memberikan nilai promosi yang sangat besar. Namun tantangannya tetap harus ada. Kita butuh kemampuan komunikasi dan pemasaran yang kuat, harus membuat narasi atau cerita yang menarik, dan video presentasi yang meyakinkan.
Tidak semua kampanye berhasil mencapai target dalam crowdfunding ini. Platform biasanya memotong 5 atau 10% kalau kita memakai platform pihak ketiga dari total dana yang terkumpul dari biaya layanan. Nah, selanjutnya bahwa hal yang paling konvensional yang sudah ada sejak dahulu adalah sumber dana atau sumber pemodalan dari koperasi atau program pemerintah. Koperasi sendiri adalah lembaga keuangan yang sering terlupakan, padahal sangat bermanfaat bagi usaha kecil. Koperasi simpan pinjam menawarkan pinjaman dengan bunga lebih rendah, persyaratan lebih fleksibel dibanding bank. Prinsip koperasi adalah gotong royong dan saling membantu antar sesama anggota. Prosesnya dimulai dengan menjadi anggota, kita membeli simpanan pokok atau simpanan wajib, jumlahnya tidak terlalu besar. Setelah menjadi anggota, kita boleh mengajukan pinjaman, prosedurnya jauh lebih sederhana dibanding dengan bank. Keputusan persetujuan pinjaman diambil dalam rapat pengurus yang diadakan berkala mungkin. Setelah disetujui, maka dana pun akan cair dan cicilan disesuaikan dengan kesepakatan. Nilai tambah koperasi sangat menarik, bunga lebih rendah, koperasi tidak berorientasi pada keuntungan maksimal. Sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota sesuai partisipasi masing-masing. Koperasi sering mengadakan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan untuk anggotanya. Dan yang tidak kalah penting, kita bisa membangun jaringan dengan sesama pengusaha kecil untuk kerjasama. Selain koperasi, pemerintah Indonesia memiliki berbagai macam program bantuan permodalan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Ada kredit usaha rakyat, ada hibah usaha, ada juga program terintegrasi yang memberikan pelatihan pendampingan usaha ditambah bantuan pemerintah yaitu berupa permodalan, dan ada program penjaminan kredit di mana pemerintah menjadi penjamin bagi usaha kecil yang tidak punya agunan cukup untuk mengajukan kredit di bank, seperti yang kita laksanakan di program PKW ini. Untuk mengakses informasi program-program ini, mungkin sebaiknya para wirausaha muda ini untuk mengunjungi dinas sosial, UMKM di kabupaten kota, atau datang langsung ke kantor bank pelaksana yang ditunjuk pemerintah. Ya, seperti bank-bank yang ditunjuk, bank-bank BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan hibah atau program bantuan untuk wirausaha ini. Rajin-rajinlah mencari informasi tentang program baru yang diluncurkan dan segera daftar jika ada kesempatan untuk kuota karena biasa terbatas. Baik, selanjutnya strategi memilih sumber modal. Setelah mengetahui sumber modalnya, pertanyaan berikutnya adalah mana yang paling tepat untuk usaha saya? Tidak ada jawaban universal, setiap usaha memiliki karakter dan kebutuhan berbeda. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu kita jalankan. Ya. Yang pertama adalah tahap perkembangan usaha. Jika masih berupa ide atau prototipe, gunakan modal pribadi. Yang kedua adalah kemampuan bayar cicilan. Hitung dengan cermat kemanapun arus kas usaha. Gunakan proyeksi keuangan yang realistis, jangan terlalu optimis, sisakan ruang untuk kondisi terburuk seperti penurunan penjualan, jangan sampai cicilan melebihi kemampuan bayar. Yang ketiga adalah kecepatan kebutuhan modal. Jika butuh segera untuk mengambil peluang yang terbatas waktunya, fintech menjadi solusi meskipun bunga sangat tinggi. Jika punya waktu untuk persiapan proposal dan menunggu proses, bank dan program pemerintah lebih murah. Kemudian pertimbangan keempat adalah kebebasan dan kontrol usaha. Jika ingin kendali penuh atas bisnis, pilihlah pinjaman yang harus dikembalikan. Hindari modal ventura yang akan mengambil sebagian kepemilikan. Tetapi jika terbuka bagi kepemilikan, modal ventura atau kemitraan bisa memberi nilai tambah berupa bimbingan dan jaringan. Kemudian selanjutnya adalah mengelola modal dengan bijaksana. Mendapatkan modal adalah satu hal, mengelolanya dengan bijaksana adalah hal yang berbeda. Banyak usaha gagal bukan karena kekurangan modal, tetapi karena pengelolaan modal yang buruk. Modal yang sudah didapat dengan susah payah bisa habis dalam waktu singkat dan tidak dikelola dengan baik dan dengan disiplin. Prinsip pertama, pisahkan usaha dan pribadi. Buat rekening bank khusus untuk usaha, jangan pernah mencampur dengan uang pribadi.
Catat setiap pemasukan dan pengeluaran usaha dengan rapi. Dengan memisahkan yang jelas, kita bisa tahu pasti kondisi keuangan usaha kita dan membuat keputusan berdasarkan data akurat. Prinsip yang kedua, utamakan pengeluaran produktif. Fokuskan modal pada hal langsung menghasilkan pendapatan seperti bahan baku, peralatan produksi, dan biaya pemasaran. Hindari pengeluaran prestisius yang tidak menambah nilai seperti kantor terlalu mewah, kendaraan terlalu mahal. Di tahap awal, efisiensi adalah kunci keberhasilan. Prinsip ketiga, jaga arus kas tetap sehat. Arus kas adalah nyawa usaha. Meskipun untung di atas kertas, kalau arus kas negatif, usaha kita bisa bangkrut. Kelola piutang dengan ketat, negosiasikan pembayaran ke pemasok dengan bijak, dan jaga selalu ada cadangan kas untuk kebutuhan mendesak. Prinsip keempat, evaluasi rutin penggunaan modal. Minimal sebulan sekali, tinjau semua pengeluaran. Tanyakan pada diri sendiri, apa semua pengeluaran memberi hasil yang diharapkan? Apa ada pengeluaran yang tidak perlu? Apa ada cara yang lebih efisien? Dengan evaluasi rutin, kita bisa terus memperbaiki cara mengelola modal. Membangun kredibilitas. Perjalanan wirausaha adalah maraton, bukan sprint. Usaha yang kita mulai hari ini mungkin membutuhkan tambahan modal di masa akan datang untuk ekspansi atau diversifikasi. Oleh karena itu, dari awal kita harus membangun kredibilitas yang baik. Cara pertama, bayar semua kewajiban tepat waktu. Riwayat pembayaran yang baik tercatat dalam sistem informasi debitur akan sangat membantu saat mengajukan pinjaman berikutnya. Cara kedua, biasakan membuat laporan yang rapi. Buat laporan laba rugi neraca arus kas setiap bulan. Simpan dalam transaksi yang tertib. Bank dan investor sangat menghargai dengan cara tertib administrasi ini. Yang ketiga, bangun reputasi yang baik. Jalin hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan sesama pengusaha. Ikut asosiasi, ikut komunitas, usaha sejenis atau yang lainnya yang berhubungan. Reputasi baik akan membuka banyak pintu kesempatan. Cara keempat, tunjukkan integritas tinggi. Dikenal sebagai pengusaha yang jujur, pekerja keras, dapat dipercaya, kredibel. Reputasi adalah aset tak terwujud yang sangat berharga dan sulit dibangun, tetapi mudah rusak. Dengan kredibilitas yang baik, akses ke sumber modal yang semakin terbuka lebar di masa akan datang, bank dan investor akan lebih percaya. Proses persetujuan lebih cepat dan mungkin kita mendapat suku bunga yang lebih kecil. Selanjutnya, kesalahan umum yang harus dihindari. Sebelum menutup pembahasan ini, mari kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan calon pengusaha dalam hal permodalan. Kesalahan pertama, tidak menghitung modal dengan cermat, terlalu optimis atau terlalu pesimis dalam estimasi kebutuhan modal. Lupa memperhitungkan dana cadangan atau untuk 3 atau beberapa bulan ke depan. Akibatnya, kehabisan modal di tengah jalan atau meminjam terlalu banyak hingga beban cicilan sangat berat. Yang kedua, kesalahan kedua adalah mencampur uang usaha dan uang pribadi. Menggunakan uang usaha untuk kebutuhan pribadi atau sebaliknya adalah sangat tidak kita bolehkan dalam hal berwirausaha ini. Ini membuat analisis bisnis kita menjadi tidak akurat. Kesalahan ketiga, menggunakan seluruh tabungan. Mempertaruhkan 100% tabungan kita untuk tanpa menyisakan untuk dana darurat. Ini juga bisa menimbulkan potensi yang tidak aman bagi keuangan kita, baik usaha ataupun keluarga. Kesalahan keempat, tidak membaca syarat dan ketentuan. Asal tanda tangan, perjanjian kredit dapat memahami sedetail bunga, denda, kewajiban lainnya. Terkejut karena biaya ini adalah biaya tersembunyi, kita mengetahui di akhir setelah kita menjalaninya. Kelima, meminjam di platform ilegal. Ini khusus bagi yang fintech. Tergiur dengan proses cepat sehingga kita terjebak di dalam skema penipuan. Sehingga ketika kita menjalaninya, kita akan terjerat dengan bunga yang tinggi dan penagihan yang tidak etis. Kesalahan keenam, pengeluaran tidak produktif di awal. Membeli aset prestisius yang tidak langsung menghasilkan pendapatan seperti kantor mewah, kendaraan mahal, peralatan yang berlebih-lebih. Modal habis untuk gaya, bukan untuk pertumbuhan usaha. Kita akhirnya sampai ke akhir pembahasan. Mari kita lihat beberapa fakta menarik. Tahukah Anda bahwa 64% UMKM di Indonesia dimulai dengan modal di bawah 10 juta rupiah? Ini membuktikan bahwa mayoritas usaha adalah usaha kecil yang sukses dimulai dari modal terbatas.
78% pengusaha sukses pernah mengalami kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan takut gagal, yang penting belajar dari setiap kegagalan. Selanjutnya, usaha kecil dengan manajemen modal yang baik rata-rata tumbuh 5 kali lipat dalam 3 tahun pertama. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan modal yang tepat. Modal memang penting, tetapi bukan segalanya. Ada banyak hal lain yang penting, terutama adalah ide yang inovatif, dedikasi yang tinggi, kemampuan beradaptasi, pelayanan yang memuaskan, dan yang terpenting adalah pantang menyerah. Jangan biarkan keterbatasan modal menjadi alasan untuk tidak memulai. Mulailah dari yang kecil, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang. Manfaatkan berbagai sumber permodalan yang telah kita bahas. Pilih yang paling sesuai dengan kondisi dan karakter usaha Anda. Kelola modal dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Ingatlah bahwa setiap pengusaha besar pernah berada di posisi yang sama dengan Anda sekarang. Mereka juga pernah bingung mencari modal, pernah ditolak oleh bank, pernah gagal dalam usaha pertama mereka. Yang membuat mereka berhasil adalah mereka tidak menyerah dan terus mencoba dengan cara yang berbeda. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk perjalanan kewirausahaan Anda. Selamat memulai usaha. Semoga sukses dan berkah.